Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran fikih, yaitu masih membahas tentang bab sholat. Sekarang kita akan masuk hukum orang yang meninggalkan sholat. Sebenarnya orang yang meninggalkan sholat itu ada hukumannya atau tidak di dunia ini? Ternyata ada dan sudah diatur oleh ulama fikih. Orang yang meninggalkan sholat ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Jadi dia beranggapan kalau sholat itu nggak wajib. Maka orang seperti ini dihukumi kafir dan wajib ditegakkan hukuman bunuh karena telah murtad. Jadi hukuman orang yang meninggalkan sholat dan orang yang meninggalkan sholat itu menyangka kalau misalkan sholat itu hukumnya tidak wajib, maka hukumnya al-qatslu atau dibunuh. Dalam negara Islam orang yang seperti ini dibunuh hukumannya. Karena apa? Kalau dia murtad. Dia telah mendustakan kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia meninggalkan sholat tetapi masih meyakini kewajibannya, maka hukumannya adalah dibunuh. Karena sholat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat diwakili oleh orang lain dan tidak bisa ditebus dengan harta seperti halnya syahadat. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun Islam, hukumnya adalah dibunuh. Jadi ada dua. Yang pertama itu orang itu mengingkari kewajiban sholat. Jadi dia berkata sholat ini nggak wajib, hukumannya dibunuh. Karena apa? Karena dia seperti orang kafir, orang yang murtad. Sedangkan kalau misalkan ada orang tetap meyakini kalau misalkan sholat itu wajib, tetapi dia itu malas untuk sholat, hukumannya apa? Hukumannya sebenarnya juga dibunuh. Cuma nanti hukuman dia itu hukumnya seperti masih orang muslim. Karena apa? Karena masih meyakini kalau sholat itu wajib, tetapi dia meninggalkannya. Nah, ini saking bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Jangan dianggap remeh sholat itu. Tetapi yang membunuh ini ya tentu saja enggak sembarangan orang. Tetangganya langsung membunuh karena tetangganya yang lain tidak sholat, nggak bisa. Yang bisa menerapkan ini adalah negara yang hukumnya itu menggunakan hukum Islam. Negara tersebut seperti Arab Saudi misalkan, mereka itu punya algojo atau penghukum yang biasa menghukum orang yang berbuat salah. Paham ya? Jadi nggak bisa semena-mena. Tetapi kalau dalam hukum Islam, karena saking bahayanya orang yang meninggalkan sholat, hukumnya apa? Dipancung, dibunuh. Kapan seseorang dapat dikenakan hukuman bunuh karena sebab meninggalkan sholat? Apakah meninggalkan sebagian sholat atau semuanya? Ada dua pendapat tentang hal ini. Abu Sa'id al-Istakhri berpendapat bahwa hukuman mati bagi orang yang meninggalkan sholat yang keempat dan waktunya sudah habis. Jadi udah 4 kali berturut-turut enggak sholat, dan waktu yang keempat ini sudah habis. Kemudian sampaikan kepadanya sholatlah. Jadi enggak langsung dibunuh, tetapi apa? Disuruh bertaubat terlebih dahulu. Taubatlah, lalu kerjakan sholat. Atau jika tidak kami akan membunuhmu. Nah, jadi ada tingkatannya. Yang pertama itu ditunggu dulu sampai 4 kali sholatan, ternyata dia tidak sholat, disamperi oleh imam atau pemimpin, disuruh bertaubat, disuruh sholat, diancam kalau kamu tidak sholat maka kamu akan dihukum, dibunuh. Seperti itu, nggak langsung dibunuh, nggak, ada tahapannya.
Sedangkan Abu Ishaq berpendapat bahwa seseorang dihukum mati apabila telah meninggalkan sholat yang kedua dan waktunya telah habis. Pendapat yang pertama itu batasannya 4 sholatan, yang pendapat yang kedua ini 2 sholatan. Kemudian diperintahkan kepadanya untuk bertaubat dan mengerjakan sholat. Apabila tetap menolak maka dia dibunuh. Ada dasarnya gak? Ada dasarnya, yaitu dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah, wa fi riwayah faman tarakaha faqad kafara. Jarak pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran adalah sholat. Seseorang hamba Allah. Dalam riwayat yang lainnya, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Hukumnya orang kafir gimana? Diperangi. Kedua, dia meninggalkan sholat tetapi masih mengakui kewajibannya. Tadi itu, ini model yang kedua. Dia meninggalkannya karena malas atau karena sedang sakit, dan sakitnya ini sebenarnya bisa, kan kemarin sudah dijelaskan di praktek ibadah, bahkan orang yang sakit pun selagi dia sadar itu tetap wajib mengerjakan sholat. Nggak bisa dengan berdiri, ya dengan duduk. Dengan duduk nggak bisa, ya dengan tidur. Dengan tidur juga nggak bisa dengan mengedipkan mata. Jadi nggak ada alasan orang itu tidak sholat karena sakit. Karena Allah telah meringankan sholat ini dengan macam-macamnya. Sudah diringankan. Yang penting wajib sholat 5 waktu. Alasan seperti ini tidak dapat diterima. Dia wajib bertaubat. Apabila dia bertaubat dan mengerjakan sholat, maka dia tidak dikenai hukuman mati. Namun jika dia tidak bertaubat dan menolak mengerjakannya, maka mazhab Syafi'i sepakat bahwa orang ini harus dibunuh, tetapi tidak dihukumi kafir. Nanti bedanya apa? Yang pertama, dia itu meyakini kalau sholat itu nggak wajib. Hukumnya dia seperti orang kafir, wajib dibunuh dan tidak boleh disolatkan karena hukumnya kafir. Sedangkan kalau ada satu lagi, yang kedua adalah orang ini tetap meyakini sholat tetapi masih malas hukumnya, malas, maka dia dibunuh juga. Tetapi perbedaannya, orang yang kedua ini tetap dihukumi Islam dan wajib disolati karena hukumnya bukan orang kafir. Sekarang saya akan menjelaskan tentang waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Jadi ada waktu-waktu yang pada waktu itu sholat itu dilarang untuk dikerjakan. Ada beberapa waktu seseorang dilarang mengerjakan sholat. Apabila dia mengerjakan sholat pada waktu-waktu itu, maka akan mendapatkan hukuman dan sholatnya tidak sah. Waktu-waktu yang terlarang itu apa? Tadi disebutkan ada 5. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Itu tidak boleh mengerjakan sholat karena dilarang. Yang kedua, ketika matahari terbit hingga naik setinggi tombak. Yang ketiga, ketika matahari berada tepat di atas kepala hingga tergelincir ke arah barat, dan waktu ini sangat singkat, bahkan tidak cukup seandainya untuk mengerjakan sholat. Yang keempat, setelah sholat asar hingga matahari tenggelam. Yang kelima, ketika sinar matahari berwarna kuning pada sore hari hingga matahari tenggelam. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imuz zuhirati hatta tamila syamsu wa hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba." Artinya 3 waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk mengerjakan sholat dan menguburkan mayat. Apa saja? Yang pertama itu ketika matahari terbit hingga naik, ketika matahari berada di atas kepala hingga condong ke arah barat,
Dan yang terakhir ketika matahari mulai tenggelam hingga benar-benar tenggelam. Maka sekarang beberapa keadaan boleh mengerjakan sholat pada waktu terlarang. Tadi kan dilarang untuk mengerjakan sholat. Nah, tetapi ada beberapa keadaan yang walaupun pada waktu yang terlarang tersebut tetap diperbolehkan. Keadaan yang pertama adalah boleh mengerjakan sholat pada waktu terlarang apabila itu adalah sholat qadha, sholat nazar, sujud tilawah, sholat janazah, sholat gerhana, sholat istisqa, atau tawaf, atau sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu. Itu bisa dikerjakan kapan saja, walaupun pada waktu itu adalah waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Misalkan sholat gerhana, pada waktu matahari berada tepat di atas kepala kita sehingga tidak ada bayang-bayang di tubuh kita kalau kita ada di lapangan misalkan, tetapi pada waktu itu kebetulan ada gerhana matahari. Hukum pertama tidak diperbolehkan sholat pada waktu itu, tetapi karena di sana maksudnya adalah sholat gerhana, maka boleh dikerjakan. Atau misalkan setelah asar hingga matahari tenggelam, ini kan tidak boleh, tetapi dia mau melaksanakan sholat asar setelah sholat asar. Atau seperti ini aja, dia masuk masjid. Nah, setelah masuk masjid dia mau melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka tetap diperbolehkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid walaupun waktunya itu setelah sholat asar. Paham ya? Yang kedua, boleh mengerjakan sholat Jum'ah meskipun matahari masih berada di tepat di atas kepala bagi mereka yang hadir sholat Jumat. Makanya terkadang sholat Jumat itu waktunya lebih dahulu, lebih diawalkan daripada sholat zuhur. Maka ini tidak apa-apa kalau untuk sholat Jumat. Yang ketiga, boleh mengerjakan sholat kapan saja ketika berada di Masjidil Haram meskipun pada waktu terlarang. Jadi ketika kita ada di Masjidil Haram itu kita sholat sebanyak-banyaknya, karena pahalanya berkali-kali lipat, ribuan kali lipat dari sholat di tempat lain. Nggak ada hukuman waktu pelarangan sholat di tempat Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita bisa berhaji dan berumrah, berziarah ke Baitullah dan ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a minal lail wan nahar." Wahai Bani Abdil Manaf, janganlah kalian melarang seseorang pun melakukan tawaf dan sholat di Ka'bah kapan saja mereka mau, baik siang maupun malam. Diperbolehkan, walaupun di waktu yang dilarang. Nah, sekarang hukum i'adah dan kodok sholat. Apa itu i'adah dan apa itu kodok? Jadi i'adah atau mengulang sholat maksudnya adalah mengulang sholat setelah dilaksanakan karena adanya kekurangan atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya, misalkan dalam adab-adabnya atau sunnah-sunnahnya, maka hukumnya i'adah sholat ini mustahab. Contohnya, adik-adik sudah sholat zuhur, tetapi ketika sholat tadi lupa tahiyat awal. Karena tahiyat awal masih sunnah abad, maka boleh, nggak apa-apa, ditinggalkan saja. Dan di terakhir kita menambah dengan sujud sahwi. Nah, tetapi adik berniat mengulangi lagi karena apa? Karena kurang dengan tasyahud awal. Walaupun yang pertama sudah sah sholatnya, tapi adik mau mengulang. Nah, hukumnya pengulangan sholat yang kedua ini mustahab, sangat disunahkan. Atau ini disebutkan juga di sini, misalnya ada seseorang, contoh yang lain, telah mengerjakan sholat subuh di rumahnya sendirian. Dia sudah sholat subuh sendirian. Kemudian ternyata dia menemukan sholat subuh berjamaah sedang dilaksanakan, maka dia dianjurkan untuk mengulang sholatnya demi mendapatkan keutamaan berjamaah bersama orang lain.
sehingga sholat yang pertama dihukumi sholat fardu, sholat yang sendiri tadi dihukumi sholat fardu, dan sholat yang kedua dihukumi sholat sunnah, dan dia mendapatkan fadilah jamaah, walaupun yang sholat yang pertama itu tidak jamaah. Karena karena yang kedua tetap dihukumi dia itu sholat berjamaah. Paham ya? Adapun apabila pada sholat yang pertama tidak ditemukan kekurangan atau kesalahan, dan belum tentu sholat yang kedua nilainya lebih utama dari yang sholat yang pertama, maka tidak dianjurkan untuk mengulangi sholatnya. Kalau tidak ada kekurangan, misalkan yang pertama sudah sholat jamaah, kemudian dia pulang ke rumah mau mengulang sholat, dianjurkan untuk tidak melaksanakan hal tersebut, karena yang pertama dengan sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat yang sendirian di rumah yang kedua. Paham ya? Itu tadi iadah, mengulang sholat. Sekarang ada kodok, berbeda. Iadah dan kodok itu berbeda. Kodok adalah seseorang mengerjakan sholat setelah keluar dari waktunya yang telah ditentukan oleh syariat. Misalkan adik belum sholat subuh, bangunnya kesiangan, maka adik wajib mengkodok sholat subuh. Karena waktunya sudah terlewat dan adik belum mengerjakan sholat. Kalau iadah tadi adik sudah mengerjakan sholat tetapi mau mengulang, itu bedanya dengan kodok. Para ulama telah berijma atau sepakat bahwa seseorang wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan karena lupa atau sengaja. Ada keasikan main game, udah tahu waktu sholat masuk zuhur, saking asiknya sampai waktu sholat asar, wajib mengkodok dan terkena dosa. Atau lupa, ada saking enaknya menghafalkan Quran dari tahajud sampai lewat waktu subuh. Jadi sholat subuh ini sudah terlewat, cuman karena lupa dengan tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Tetapi wajib mengkodoknya. Atau ada ketiduran subuh, nggak sholat subuh, sedangkan waktunya sudah pagi, maka adik-adik ini juga harus mengkodok sholat yang sudah lewat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Barang siapa lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah dia sholat ketika mengingatnya. Tidak ada kafarah atas kelupaannya kecuali hanya itu, yaitu wajib mengkodok. Karena Karena lupa mengerjakan sholat. Hadis di atas sekaligus menjadi dalil tentang wajibnya mengkodok sholat fardu yang ditinggalkan meskipun jumlahnya banyak atau waktunya sudah lama. Paham ya? Adik misalkan dulu ingat, dulu pas waktu pergi ke Bandung misalkan saya nggak sholat zuhur, asar, maghrib, ingatnya setelah 1 tahun kemudian, maka wajib dikodok. Paham ya? Meskipun sudah lama sholatnya yang ditinggalkan, selagi dia ingat harus wajib dikodok. Ada satu contoh, saya kasih satu contoh. Ada orang murtad, naudzubillah min dzalik, dia meninggalkan Islam. Dia umur 21 meninggalkan Islam, sampai umur 25 dia masuk Islam lagi. Setelah murtad masuk Islam lagi selama berarti 4 tahun. Maka selama 4 tahun tersebut dia wajib mengkodok semua sholatnya, karena sudah melewati, karena dia pertama murtad. 4 tahun, selama 4 tahun dia wajib mengkodok sholat tersebut. Paham ya? Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.